kepada Bapak Dr. Abdul Qofar Karim, SIPMA. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bu Hastuti, juga sahabat saya, mana ini sini. Ini teman saya runtang-runtung Bu Hastuti, ngurusi kepemiluan dan segala macam. Tapi gara-gara COVID jarang ketemu lagi sama Mbak Ninis. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, saya kira ini sudah dihabiskan ini oleh Mbak Ninis, oleh Bu Tuti, Mas Andre. Kayaknya saya bagian menyimpulkan aja ini, bagian menyimpulkan. Tapi saya ingin share screen lah sedikit biar tidak kalah aksi dikit lah dengan para pembicara terdahulu. Saya ingin menyampaikan secara visual saja bagaimana sistem pemerintahan presidensial yang ideal itu bekerja dan mana yang sekiranya menjadi kenyataan di Indonesia ya. Apakah sudah kelihatan nih layar saya? Sudah, Pak. Nah, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, yang saya tampilkan di awal ini adalah sistem presidensial yang ideal. Tentu saja yang ideal ini adalah hasil perenungan konseptual ya para ahli berdasarkan praktek paling bagus dari sistem presidensial itu. Kalau dalam studi pemerintahan, praktek paling bagus dari sistem presidensial atau yang dianggap paling bagus dalam sistem presidensial itu adalah Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, praktek yang dianggap paling ideal dari sistem parlementer, yaitu bentuk lain dari sistem pemerintahan, itu adalah yang terjadi di Inggris, yang sering disebut sebagai Westminster System. Nah ini yang kira-kira bekerja di Amerika, dan sebenarnya itulah yang dirujuk oleh para founding fathers kita yang merancang sistem kita untuk diterapkan di Indonesia. Ini yang standarnya. Nanti saya ingin meminta tebak-tebakan dikit dari para hadirin ini tentang satu hal. Nanti saya senggol belakangan. Yang pertama yang perlu kita highlight, Ibu Bapak dan rekan sekalian, karakter utama dalam sistem presidensial itu adalah adanya 2 mandat dari rakyat. Ini nanti yang membedakan dengan sistem parlementer. Di sana hanya ada 1 mandat. Dalam sistem presidensial, rakyat memberikan 2 mandat. Karena itu kita punya sistem pemilu yang tadi dibahas oleh Mbak Ninis. Dan akan sangat fokus ke salah satu saja kemudian sistemnya itu. Jadi kita memilih anggota legislatif secara langsung, kita memilih pimpinan eksekutif secara langsung. Semua pimpinan eksekutif di daerah otonom juga dipilih secara langsung. Di Jakarta, bupati dan wali kota itu tidak dipilih secara langsung karena bukan daerah otonom. Di DIY, gubernur itu tidak dipilih oleh rakyat karena ini adalah monarki yang setara provinsi. Nah, tapi idealnya kira-kira seperti ini. Rakyat memberikan mandatnya kepada legislatif, rakyat memberikan mandatnya kepada eksekutif. Baik legislatif maupun eksekutif itu memegang langsung mandat dari rakyat. Mereka tidak bertanggung jawab kepada satu sama lain. Yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan demokratis itu adalah checks and balances. Saling menyeimbangi. Kalau presiden mengajukan 10, di satu sisi legislatif mengajukan 11 sisi lain. Jadi terus begitu sehingga ada keseimbangan. Nah, karena keduanya itu memperoleh mandat secara langsung dari rakyat, maka pertanggungjawaban mereka yang utama adalah kepada rakyat, bukan kepada yang satunya. Legislatif tidak bertanggung jawab kepada eksekutif, eksekutif juga tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Dengan mandat yang terpisah, dengan pola pertanggungjawaban yang langsung kepada rakyat itu, maka presiden kemudian atau sebelum ke sana ya. Jadi karena itu pemilihan keduanya itu punya logik yang terlepas satu sama lain, independen. Pimpinan eksekutif itu dipilih dengan logik yang berbeda daripada pemilihan yang berlangsung di ranah legislatif. Dan kemudian cara mereka bekerja pun itu terpisah. Untuk mewujudkan program-programnya, untuk mewujudkan janji-janji politiknya,
pimpinan eksekutif terpilih di tingkat nasional itu akan dibantu oleh kabinet yang sepenuhnya dia bentuk dengan kewenangan yang dia punya. Kalau di Indonesia kan sering kita dengar, ini kabinet adalah hak prerogatif presiden. Itu betul dalam sistem presiden yang ideal, tapi nanti akan kita lihat bahwa di Indonesia itu nggak bisa, itu tidak berlangsung seperti itu. Kalau orang-orang di istana bilang ini hak prerogatif presiden, jadi presiden sendirianlah yang akan yang akan menentukan, itu jangan terlalu dipercaya. Itu justru artinya sebaliknya. Kalau kata para psikolog sama seperti suami istri kalau keseringan pasang foto terlalu mesra di medsos, itu biasanya sebaliknya yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Kata para psikolog begitu ya, betul ya. Kata psikolog loh, bukan kata saya hanya mengutip para psikolog. Jadi kalau ada pasangan yang mesranya mirip sinetron di medsos, ya itu tolong sahabat-sahabatnya cek ini ada masalah apa dia gitu, siapa tahu butuh bantuan. Karena pasti tidak sebenarnya. Begitu juga dengan kata-kata politisi itu, kalau politisi bilang TNI dan Polri solid, itu artinya sedang tidak solid, itu ada konflik. Kira-kira begitu. Begitu pula kalau dikatakan berkali-kali oleh istana bahwa soal reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Itu aslinya bukan. Yang terjadi di Indonesia, presiden tidak pernah punya power penuh untuk mengganti kabinetnya. Dia tunduk kepada tekanan-tekanan partai politik. Saya kira tadi sudah di-highlight oleh Bu Tuti. Nah, idealnya, sekali lagi kita melihat idealnya dulu. Ini versi standarnya lah. Kalau Mas Andre beli motor itu, ini versi standarnya. Ngambil dari Honda, beli Honda CBR 150, ini standarnya kayak gini. Seharusnya eksekutif itu membentuk kabinetnya secara independen. Sehingga kabinet itu semata-mata bertanggung jawab kepada eksekutif. Dia tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Tidak ada ceritanya dalam sistem presidensial, menteri-menteri kok berdebat dengan anggota parlemen. Tidak ada. Di sistem parlementer itu ada gitu ya. Coba nanti kita lihat bagaimana kejadian di Indonesia gitu. Dalam sistem parlementer memang iya menteri berdebat di parlemen. Kenapa? Karena menteri itu adalah anggota parlemen. Jadi berdebatnya memang karena itu kantornya, bukan karena dipanggil oleh parlemen. Kadang orang-orang kita ini ya, anggota dewan kita kalau lagi studi banding ke Inggris, ke London gitu, studi banding kok ke sistem parlementer. Lalu mereka melihat kok keren banget ini Menteri Pertahanan berdebat di parlemen gitu ya. Kelak belakangan hari mereka bikin itu undang-undang MD3 yang memungkinkan DPR untuk memanggil menteri. Karena mereka membayangkan keren nih berdebat dengan menteri. Itu tapi nggak bagus itu, nggak masuk logiknya. Karena menteri-menteri itu hanya bertanggung jawab kepada presiden, kepada pimpinan eksekutif, bukan kepada legislatif. Dia tidak perlu menjelaskan kebijakannya kepada pimpinan legislatif. Harusnya murni hanya kepada presiden. Lalu siapa yang kemudian menyuarakan arah kebijakannya? Ya presiden. Kalau misalnya ada kebijakan penanganan COVID-19 yang oleh legislatif dianggap bermasalah dan memerlukan hearing, maka yang berbicara adalah presiden, bukan menteri. Karena yang memperoleh mandat dari rakyat dan karena itu ya ditanya oleh secara politik itu adalah presiden. Kalau menteri itu adalah orang yang memperoleh perintah membantu eksekusi kebijakan oleh presiden dan dia hearingnya itu dengan presiden. Untuk kasus khusus mungkin Senat bisa memanggil, nanti kita lihat. Nah, di bawah kabinet itulah ada birokrasi. Kira-kira idealnya begitu. Nah, itu standarnya ya. Kalau Mas Andre beli motor Honda di dealer itu kira-kira kayak gini standarnya nih. Spionnya kayak gini, banyak kayak gini. Tapi kan mana ada orang kadang meng-custom, memodifikasi. Nah, pertanyaannya, kira-kira modifikasi di Indonesia berapa persen yang mengubah flow ini? Nanti kalau ada yang bisa komen di kolom chat dan jawabannya mendekati, nanti bisa dapat hadiah kayaknya dari PSHK. Tapi mari kita lihat bagaimana di Indonesia sebenarnya. Gini kira-kira modifikasinya kalau di Indonesia. Dan ini tadi sudah disebut-sebut oleh Bu Hasuti, oleh Mbak Dinis, bahwa sistem presidensial yang diterapkan di kita tidak sama dengan sistem yang ideal tadi. Ya, berbeda. Ini yang ideal, sekali lagi, ini yang ada di kita. Pertama,
tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ada sistem multipartai yang itu sebenarnya dianggap berisiko oleh banyak ilmuwan politik, dianggap berisiko dalam sistem presidensial. Meskipun ada beberapa sistem lain yang menunjukkan bahwa ternyata ada sistem yang menerapkan presidensialisme dan multipartai tapi stabil, termasuk Meksiko dan Indonesia. Dan salah satu yang membantu itu ternyata adalah threshold. Tapi itu topik yang berbeda. Saya kira nanti seri diskusi berikutnya bisa mendalami soal threshold. Tapi untuk kasus Indonesia memang ada bukti ya ternyata stabil-stabil aja dengan multipartai. Cuma nanti ada beberapa implikasi terhadap karakter bekerjanya kabinet. Seperti yang saya tampilkan di gambar ini, satu, ada bayang-bayang multipartai yang mewarnai bagaimana cara legislatif bekerja dan mewarnai bagaimana cara pimpinan tertinggi eksekutif dipilih. Sampai hari ini, teman-teman semua, tidak ada sebenarnya presiden yang berdiri di atas kekuatan tunggal. Semua presiden harus didukung oleh lebih dari satu partai politik. Karena memang tidak ada partai politik yang punya kekuatan cukup besar. Ukurannya memang seharusnya ya, bukan kekuatan di parlemen. Karena ini kan mandatnya terpisah. Kita tidak perlu mensyaratkan yang bisa mengusung presiden itu harus punya berapa kursi di parlemen. Idealnya tidak perlu. Tapi karena karakter kita bukan checks and balances, melainkan pengawasan, maka menjadi perlu itu. Presiden tidak akan berani-beraninya didukung oleh partai politik dengan kekuatan terbatas. Atau tidak akan berani-beraninya maju itu dengan didukung oleh partai-partai politik, gabungan partai-partai politik dengan power yang kecil. Pasti presiden maunya powernya besar. Karena semakin banyak teman di legislatif, semakin ringan itu tugasnya, tidak banyak pengawasan. Nah, lahirlah kemudian satu istilah salah kaprah yang disebut sebagai koalisi. Ini partai koalisi apa mengusung eksekutif itu, kalau istilahnya sih tidak benar ya, tidak ada dalam eksekutif koalisi, nggak ada perlunya berkoalisi di sistem presidensial. Karena siapapun sebenarnya boleh dicalonkan di sini oleh partai manapun kalau idealnya, karena mandatnya langsung dari rakyat. Mandat ini seharusnya tidak terkait dengan apapun yang terjadi di legislatif. Tidak perlu ngajak banyak parpol. Kalau PDIP mau sendirian ngusung, silakan. Nasdem mau sendirian dukung, silakan. Nasdem misalnya lagi dukung Anies Baswedan, mau sendirian silakan. PDIP mau dukung Ganjar sendirian, silakan. Tapi mereka kan ngitung pasti, mereka butuh lebih dari 50% kekuatan di parlemen. Itulah gabungan parpol, itulah yang kemudian dengan sekena-kenanya disebut sebagai koalisi di Indonesia. Padahal tidak ada koalisi itu dalam sistem presidensial. Nah, yang repot memang hadirin sekalian itu adalah posisi kabinet. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa eksekutif, pimpinan eksekutif itu adalah cerminan peta politik di legislatif. Kekuatan dominan di legislatif itu biasanya nanti juga akan mengunci, memenangkan pemilihan pimpinan eksekutif. Tergantung hasil rekomposisi kekuasaan di legislatif. Tapi yang juga menjadi cerminan peta politik di legislatif itu adalah kabinet. Jadi kabinet dalam sistem seperti ini tidak pernah, atau dalam sistem kita, tidak pernah menjadi hak tunggal presiden untuk menentukan. Kabinet selalu harus dirembuk baik-baik dengan legislatif. Tidak mungkin presiden punya nyali untuk membangun kabinetnya tanpa approval dari legislatif. Karena itu reshuffle kabinet itu di Indonesia selalu 50-50 antara persoalan kapasitas dengan persoalan rekomposisi kekuatan politik. Kapasitas artinya ini menterinya becus atau tidak becus bekerja, kemudian di reshuffle. Tapi kali lain reshuffle-nya itu adalah karena perubahan kekuatan politik, pergeseran angin politik di legislatif dan kepartaian, dan kemudian presiden harus menyesuaikan diri. Karena itu diberhentikan sebagai menteri di Indonesia itu sangat jarang terjadi karena inkompetensi, tapi lebih karena perubahan-perubahan angin politik. Itulah yang menyebabkan, hadirin sekalian,
kabinet itu di Indonesia tidak pernah menjadi hak prerogatif presiden. Hak prerogatif artinya hak tunggal presiden untuk menentukan. Presiden punya sebagian hak menentukan kabinet atau mayoritas hak ya. Presiden adalah pemegang saham, tapi urusannya beda sekali. Beberapa hari lalu kita melihat gambar yang beredar bagaimana Presiden Republik Indonesia duduk di kursi lebih kecil di hadapan Megawati Soekarno Putri. Mantan presiden memang, tapi saat ini dia adalah pimpinan partai politik. Kita tidak tahu cerita apa di situ karena konon katanya itu bagian dari surprise party karena lagi ulang tahun Jokowi. Tapi posisi Presiden Republik Indonesia, simbol bentuk negara kita yang sistem pemerintahan kita yang presidensial, itu duduk di hadapan seorang rakyat dengan cara yang seperti itu. Itu tidak cukup bagus display bagi publik sebenarnya. Tapi itulah realitanya. Bahwa presiden memang tadi disebut-sebut oleh Bu Tuti juga, ya memang oleh PDIP cuma dianggap sebagai petugas partai. Basis kekuatannya ada di situ. Jadi kira-kira kalau karakternya ini seperti ini hasil modifikasi motor dari dealer ini jadinya berbeda sama sekali. Sehingga kemudian memang sulit untuk menakar efektivitas kabinet di Indonesia dari sudut pandang presidensialisme yang ideal. Kita harus memahami bahwa kabinet yang ideal itu adalah kabinet yang memenuhi pola-pola berkompromi antara presiden dengan DPR. Bukan terutama performa untuk mencapai kinerja tertentu. Kinerja tertentu itu nomor 2, kadang bisa dijadikan alasan, kadang tidak. Tapi yang terutama adalah kabinet diatur ulang itu sesuai dengan rekomposisi kekuatan politik dan sesuai dengan deal-deal ulang yang dibuat antara presiden dengan legislatif. Kita bisa menggali lebih jauh nanti sampai ke urusan ideologi, tapi saya kira bukan concern di sesi kita kali ini untuk mendalaminya. Poin saya kira-kira adalah inilah format yang senyatanya dalam sistem presidensial di Indonesia yang seringkali tidak bisa kita takar sepenuhnya berdasarkan standar ideal sistem presidensial yang disepakati oleh ilmuwan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Gofar Abdul Karim. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan untuk memberikan pertanyaan jika ingin bertanya. Untuk termin pertama kami memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu pemateri, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom chat. Yang pertama yaitu bagaimana masyarakat dapat memiliki akses untuk menegakkan menteri yang mempunyai potensi menjadi calon presiden, di mana menteri tersebut mengambil kebijakan-kebijakan yang terindikasi untuk menjatuhkan calon presiden lainnya. Contohnya yaitu kasus kebijakan Menteri BUMN yang tidak memberikan sponsor Formula E. Kemudian pertanyaan yang kedua, manuver menteri yang berpotensi menjadi calon presiden sering menyimpang dengan kebijakan presiden. Apakah disebabkan oleh sistem politik di Indonesia yang masih mengenal koalisi? Apakah hal ini perlu menaikkan presidential threshold sehingga prinsip winner takes all dapat diterapkan? Mungkin dua pertanyaan tersebut diajukan kepada 3 pemateri kita pada hari ini, dimulai dari Ibu Sri Astuti terlebih dahulu mungkin. Monggo Ibu. Maaf Ibu masih di mute. Baik, ini pertanyaannya aktual ya. Bagaimana kalau ada menteri menolak untuk memberikan sponsorship? Ya sebenarnya tidak ada mekanisme bagi masyarakat untuk
mengungkapkan keberatan-keberatan terkait memang kebijakan yang diambil oleh menteri. Ya satu-satunya cara ya memang pertama melalui media sosial, yang sekarang fungsi media sosial itu luar biasa gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat misalnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri yang kemudian sangat tidak dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan mungkin sangat melukai masyarakat. Masyarakat tidak bisa komplain apa-apa, tidak ada saluran yang sebenarnya secara formal itu menjadi saluran bagi masyarakat untuk mengungkapkan apa yang menjadi keberatannya. Jadi akhirnya pada akhirnya masyarakat kemudian menggunakan media sosial untuk mengungkapkan apa yang menjadi keberatannya itu. Kalau toh ke legislatif, gimana ya? Kalau lembaga legislatif kita jangankan secara personal masyarakat mengungkapkan keberatan. Oh, demo saja juga nggak ditanggapi kok. Jadi kita bisa melihat misalnya bagaimana energi besar masyarakat kita mengungkapkan keberatan kita terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker, yang memang secara tatanan legislasi itu memang dia merusak tatanan legislasi. Tidak masuk prolegnas, tapi kok kemudian ada. Pembahasannya tidak disertai dengan naskah akademik. Kemudian pembahasannya tidak mengikutkan aspirasi masyarakat, tidak ada partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat sudah mengungkapkan keberatannya melalui demonstrasi sebagai salah satu saluran. Tetapi toh tidak ada perubahan. Nah, itu saja yang menggerakkan begitu masif, tidak ada perubahan. Apalagi kemudian kalau keberatan-keberatan itu dilakukan secara personal. Nah, jadi memang sekali lagi di negara kita tidak ada saluran formal yang betul-betul bisa efektif dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengungkapkan apa yang menjadi keberatan jika ada menteri, bahkan tidak hanya menteri presiden membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal manuver politik. Ya, sebenarnya manuver politik itu tidak bisa dihindari dan itu adalah hak seseorang ya, karena berkaitan dengan hak politik seseorang. Wajar saja. Cuma, kalau kemudian itu sampai mengganggu stabilitas kabinet presidensial, itu yang menjadi persoalan. Karena kemudian kabinet ini kan tidak bisa optimal ketika banyak menterinya yang berasal dari partai-partai politik melakukan manuver. Dan ini salah satu kekurangan mengapa di dalam sistem presidensial itu bisa tidak stabil ya, karena manuver dari menteri-menterinya yang berasal dari partai-partai politik. Itu saja yang bisa saya jawab, Mas Andre. Mungkin nanti bisa dilengkapi, dijawab lebih baik lagi oleh Mas Ghafur dan Mbak Dinis. Matur nuwun. Baik, selanjutnya yaitu mungkin bisa direspon oleh Bapak Abdul Ghaffar Karim. Monggo, Pak. Ya, saya menambahkan sedikit saja. Memang saluran-saluran yang konvensional dalam politik itu agak susah diandalkan di Indonesia ya. Agak susah diandalkan. Tapi ada satu hal yang saya rasa tidak banyak orang menyadarinya, bahwa politisi kita, terutama mereka yang sedang in power itu sangat suka sekali mengandalkan big data. Analisis big data. Jadi big data analisis itu. Jadi mereka itu sangat mengandalkan big data. Apa yang disukai publik itu yang dilakukan. Jadi demokrasi yang sebenarnya itu dikawal dengan big data. Itu kenapa beberapa langkah politisi itu nampak manis-manis saja gitu ya, sesuai saja dengan publik. Karena memang itu yang sedang disukai publik. Ini contoh ya, contoh yang simpel saja. Gimana ceritanya zaman dulu itu ada baju formal, baju putih, celana bahan, lalu orang pakai sepatu kets warna hitam dan dengan sol putih. Itu orang yang suka mode itu nggak bakal meng-approve itu langkah seperti itu. Presiden kok pakai seperti itu. Tapi presiden pakai dan publik suka. Ternyata menurut big data itu disukai oleh publik, sepatu baju formal dikombinasikan dengan
dengan sepatu kets hitam bersol putih itu manis menurut publik, menurut obrolan di Twitter. Dipakai itu oleh Jokowi dan itu manis-manis saja penampilan dia karena disukai oleh publik. Jadi begini, big data analisis itu kan didasarkan pada perbincangan yang ada di Twitter. Sebenarnya kalau kita mau mempengaruhi kebijakan, makin banyaklah kita mengekspos sesuatu di media sosial, terutama di Twitter. Karena itu yang kemudian diperhitungkan di dalam big data analisis. Nah, memang itu demo segala macam itu tidak diperhitungkan oleh para politisi karena efeknya juga tidak akan besar. Policy paper kita gitu ya, Polgov bikin policy paper, Perludem bikin policy paper, PSHK bikin policy paper, oke lah gitu, bagus itu sebagai upaya, tapi belum tentu didengar. Tapi kalau sudah menurut big data itu disukai, wah itu udah politisi itu akan sangat memperhitungkan. Jadi kalau ada orang-orang bijak zaman dulu mengatakan sing waras menang. Nah, itu zaman seperti ini tidak boleh diam yang waras. Karena kalau yang waras diam, maka isi medsos itu adalah orang tidak waras. Dan kemudian big data hanya menangkap ketidakwarasan. Itu yang kemudian dipakai sebagai basis oleh pengambil kebijakan. Jadi konkretnya kalau misalkan kenapa Erick Thohir tidak mau mensponsori Formula E? Karena big data tidak menunjukkan Formula E itu perlu diperhatikan. Karena publik tidak ada yang berpandangan positif soal Formula E. Beda urusannya dengan misalnya GP di Mandalika. Itu lain kesukaannya publik. Jadi karena tidak akan membawa efek, dibantu juga tidak akan mengangkat namanya, itu rasionalitas saja ya, rasionalitas bisnis dan politik. Andai Formula E itu dielu-elukan oleh publik, itu Erick Thohir pasti akan membantu. Nggak diminta pun dia akan ngontak itu ke Anies itu. Kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Kementerian BUMN gitu ya untuk mendompleng popularitas. Jadi poin saya, terutama bagi generasi milenial itu medsos itu penuhi dengan suara-suara baik. Mungkin begitu aja, tambahan dikit Mas Andri. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Hairunisa untuk bisa menjawab 2 pertanyaan yang telah diajukan. Monggo Mbak Nisa. Saya jawab yang kedua aja ya Mas, kayaknya yang soal manuver menteri ya, manuver menteri yang mau jadi presiden itu. Ya memang menjadi menteri kan bisa dibilang investasi ya, investasi ya dia bisa taruh modal di situ ya, modal dia dikenal orang dengan program-programnya gitu ya. Apalagi kalau tadi ya pakai big data yang seperti Mas Jafar sampaikan dengan gaya terus orang suka ya dia punya poin ya, dia punya poin lebih dari situ. Nah, sekarang adalah bagaimana presiden sebagai presiden sebagai bosnya menteri-menteri ini bisa katakanlah menegur atau memberikan penilaian gitu loh. Ini menteri-menterinya sekedar memanfaatkan jabatan atau ya tadi bekerjanya benar atau tidak gitu, karena ya nggak bisa dihindari juga kan ketika dia jadi menteri dia keliling-keliling ke daerah ketemu banyak orang itu kan ya kampanye itu kan bukan sekedar kampanye formal yang kalau sekarang disepakati 75 hari nanti itu kan dari sekarang kan bisa orang sudah bisa mencitrakan dirinya ya. Salah satu kampanye kan citra diri ya, sudah bisa mencitrakan dirinya. Jadi ya memang itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Akan jadi masalah ketika ya tadi pekerjaannya dia terkait tugas-tugasnya menjadi menteri tidak dilakukan. Dan tadi kalau pertanyaannya bagaimana tadi misalnya dianggap tidak mensponsori Formula E misalnya tadi contohnya dianggap tidak melakukan kerjanya ya sebagai publik ya dengan kanal-kanal yang kita bisa gunakan. Mungkin itu aja respon saya, Mas. Baik, terima kasih atas responnya Mbak Nisa. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Mas Ansel Siagian kepada Mas Ansel Siagian, dipersilahkan. Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Dikutip dari dari video itu Arteria Dahlan dan Mata Najwa itu beliau membilang ngapain sih mahasiswa itu demo di depan anggota DPR di gedung DPR, kan bisa demo di depan MK. Nah, pertanyaan saya, apa sih gunanya DPR untuk menciptakan undang-undang tersebut? Padahal kan undang-undang tersebut kan celaka. Jadi kalau dianalogikan itu Bang,
kita membeli sebuah mobil nih di di toko mobil. Nah, totalnya mobil itu seminggu ke depannya udah rusak dan disuruh dibawa ke bengkel. Jadi pertanyaan saya, apa sih gunanya DPR? Dan kayaknya gak ada ya Bang ya, karena eh, hasil kerjanya aja ngapain diciptakan sih undang-undang tersebut, padahal udah tahu mereka itu bakal di judicial review ke MK. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ansel Siagian. Untuk selanjutnya kepada Pak Abdul Ghaffar Karim dapat memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. Kalau kegunaan DPR ya tentu saja ini berguna untuk proses representasi kepentingan rakyat. Itu tetap penting, sama seperti partai politik, itu adalah bagian yang penting. Tapi bahwa kemudian ini gejala yang khas Indonesia ya. Rekan kami, teman saya dan Mbak Ninis itu ada yang sedang mendalami isu itu ya, soal bagaimana yudisialisasi politik gitu kalau nggak salah istilahnya ya. Nanti bisa diundang tuh teman-teman. Namanya heroik. Heroik itu di timnya Mbak Ninis di Perludem. Nanti diperintahkan Bu Direktur itu untuk ke PSHK itu. Dia bisa menjelaskan lebih jauh. Jadi bahwa ada upaya-upaya yang lebih efektif di MK itu sebenarnya tidak menghilangkan fungsi-fungsi DPR. Tapi memang politik di Indonesia karena legislasi kita itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, maka tidak semua elemen civil society bisa mempengaruhinya. Sehingga beberapa elemen civil society memilih untuk menempuh jalur-jalur judicial lewat MK untuk mempengaruhi sebagian kebijakannya. Dan itu langkah yang menarik untuk dilakukan di Indonesia, yang saya kira begitu diformulasikan dengan baik itu akan berhasil mencapai kepentingan publik. Mungkin jawaban saya begitu secara umum, Mas Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu kepada Mbak Khairunnisa, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Ya, sebetulnya kan begini ya. Ada apa ya dalam proses katakanlah gitu ya, undang-undang pemilu gitu ya. Tadi kalau pertanyaannya ngapain buat undang-undang kalau nanti toh dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga gitu ya. Nah, contohnya gini, undang-undang pemilu kita gitu. Nah, undang-undang pemilu ini kan kita tahu misalnya ada permasalahan-permasalahan dalam pemilu yang jalan keluarnya adalah dengan mengubah undang-undang itu. Merevisi undang-undang itu. Tapi di satu sisi juga kita mengetahui bahwa DPR ketika bikin undang-undang pemilu ini tentu syarat kepentingan gitu ya, kan undang-undang pemilu bisa dikatakan hidup matinya partai politik. Pasti berhitung lah ini mau metode hitung yang mana, mau dapilnya kayak apa, sistemnya terbuka atau tertutup, jenis keserentakannya mau apa, itu masing-masing partai politik sudah punya hitung-hitungannya sendiri, mana yang akan menguntungkan dia, mana yang tidak menguntungkan, yang menguntungkan akan diambil gitu ya, dan akhirnya yang terjadi adalah kesepakatan politik. Nah, di sini bisa dikatakan bisa dikatakan mungkin ada istilahnya ya, mungkin kalau ekstrimnya ya, pengingkaran fungsi legislasinya ini yang dilakukan gitu ya, yang dilakukan oleh lembaga legislatif, sehingga upaya untuk melakukan perbaikan, melakukan revisi itu melalui jalur Mahkamah Konstitusi gitu kan. Ada banyak ada beberapa hal gitu ya, misalnya dulu anggota KPU boleh dari partai politik, itu yang dinilai oleh masyarakat tidak pas, tidak sesuai dengan konstitusi, maka upaya perbaikannya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi fungsinya jadi bergeser gitu ya, bergeser yang tadinya dari yang tadinya melalui proses politik kemudian jadi proses judicial di Mahkamah Konstitusi gitu. Atau misalnya soal mantan terpidana kasus korupsi, kita masyarakat sipil harus ke MK untuk minta ya jangan bisa nyalon dong, harus ada jedanya dulu 10 tahun atau 5 tahun, itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada mungkin itu istilahnya tadi ya, pengingkaran terhadap fungsi legislasinya yang tadi karena syarat kepentingan, sehingga
ya orang harus ke Mahkamah Konstitusi untuk mendorong perbaikan itu ya. Dari sisi lembaga DPR-nya ya mungkin di satu sisi ini adalah lembaga politik ya, kepentingan kuat sekali di sini. Nah, jadi ya tadi, tapi kan yang kemudian yang kemudian di highlight adalah kita punya saluran yang lain nih, saluran Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kita sebagai warga negara tidak tertutup hak kita gitu ya, hak konstitusional kita untuk membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ini tuh komentar saya Mas Andre dan Mas Ansel. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri kita pada hari ini. Ada 2 pertanyaan terakhir mungkin Bu. Yang pertama itu, apakah bisa dalam mewujudkan sistem presidensil yang ideal, terutama mengenai penentuan kabinet, dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara, terkhusus pada pasal 19, di mana di situ diatur untuk pemisahan dan penggabungan kementerian, dibutuhkan pertimbangan dari DPR. Ketentuan ini bisa mereduksi hak prerogatif Presiden dalam menentukan kabinet untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara mengatasi kondisi agar bangsa ini bisa maju dan berkembang dengan beradab, tanpa kekacauan sistem tata negara yang selama ini nampak seolah belum matang dalam penerapannya. Apakah dengan menghidupkan kembali MPR sebagai penyeimbang politik dan kekuasaan merupakan cara yang rekomendatif? Baik, Bapak Ibu, mungkin 2 pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup, sekaligus Bapak dan Ibu pemateri dapat memberikan closing statement. Yang pertama mungkin dapat dijawab terlebih dahulu kepada Ibu Sri Hastuti. Baik. Ibu. Ya, terima kasih. Saya sedikit menambahkan tadi di pertanyaan sebelumnya. Jadi terkait dengan pergeseran aspirasi itu disampaikan kepada DPR lalu kepada MK. Gini. Jadi di beberapa tahun terakhir itu memang saya mengamati proses legislasi kita itu tidak beres. Bahkan mungkin mengarah ke tyrannic legislation. Jadi betapa ada undang-undang yang dibuat secara sewenang-wenang dan itu merugikan masyarakat. Dan ketika kemudian undang-undang itu prosesnya sampai disetujui bersama, kemudian disahkan oleh Presiden, baik DPR maupun Presiden itu selalu merekomendasikan hal yang sama. Silahkan masyarakat kalau nggak puas itu ke MK. Akhirnya kemudian MK seolah-olah menjadi keranjang sampah persoalan yang terkait dengan legislasi. Maka mau tidak mau pada akhirnya ya sudah proses pengajuan undang-undang itu ke MK yang tadinya MK seharusnya berfungsi sebagai negatif legislator pada akhirnya menuntut MK itu sebagai positif legislator. Padahal positif legislator itu kan seharusnya pada lembaga legislatif. Ini kan banyaknya undang-undang yang diajukan ke MK untuk diuji. Nah, akhirnya mau tidak mau ada beberapa undang-undang yang terpaksa Mahkamah Konstitusi itu membuat norma baru menjadi positif legislator. Padahal ini sebenarnya posisi yang tidak tepat untuk MK. Ya, kenapa demikian ya? Karena ada celah norma-norma yang kalau dibatalkan begitu saja, ini akan melahirkan kekosongan hukum. Nah, kalau kekosongan hukum yang terjadi adalah peristiwa yang sedang berjalan, itu tidak punya legasi dia, tidak punya landasan hukum yang pasti. Karena sudah dibatalkan. Akhirnya kemudian MK membuat norma baru yang kemudian dikenal dengan istilah positif legislator. Ya, jadi semoga masyarakat sipil ini bisa mengawasi DPR, terutama jangan sampai tirani legislasi ini dibiarkan begitu ya, supaya tidak banyak undang-undang yang masuk ke MK dan menjadikan MK itu menggeser kewenangannya dari negatif legislator ke positif legislator itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini tentang apa Mas Andri tadi? Undang-undang kementerian ya. Nah, bisa saja undang-undang kementerian itu di amandemen, dirubah. Tetapi politik hukum perubahan undang-undang itu kan juga ada di DPR. Presiden boleh jadi mengajukan revisi undang-undang ke DPR.
Nah, tetapi di dalam DPR itu kan juga akan dibahas apakah usulan presiden itu disetujui atau tidak. Karena memang kadang-kadang open legal policy itu lebih berat ada di tangan DPR dibandingkan dari presiden. Nah, jadi sekalipun misalnya kehendak untuk merubah undang-undang kementerian negara itu bisa jadi berasal dari presiden, proses di DPR itu belum tentu bisa mulus. Ya. Jadi ya secara normatif bisa, semua undang-undang itu bisa dilakukan revisi, bisa. Tetapi sekali lagi politik hukum itu ada di tangan DPR, mau dirubah atau tidak ya di tangan DPR itu. Nah kemudian yang perlu juga dikritisi adalah tadi terkait penggabungan atau perubahan suatu kementerian itu harus dengan pertimbangan DPR. Nah, saya kira ini mungkin presidennya masa lalu ya, ketika terutama di masa Gus Dur, itu Gus Dur pernah membubarkan suatu kementerian. Lalu presiden-presiden berikutnya itu juga melakukan beberapa penggabungan kementerian. Nah, sebenarnya mau digabung, mau dibubarkan itu ya hak prerogatif presiden. Dan rangka apa? Mungkin arahnya adalah efektivitas kabinet. Tetapi seperti yang dikemukakan Mas Abdul Ghaffar tadi ya, bahwa sesungguhnya di dalam sistem presidensial kita dengan multipartai ini presiden nggak punya hak prerogatif gitu ya. Barangkali penggabungan atau pembubaran suatu kementerian itu ya atas diskusi panjang dengan partai-partai politik yang ada di lingkaran presiden. Nah, kemudian, pertanyaan kedua ini sangat filosofis nih, tatanan bernegara. Bagaimana menciptakan situasi negara yang beradab? Saya masih berharap pertama adalah civil society itu harus memberikan contoh bagaimana di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita konsisten untuk menjadi masyarakat yang beradab, termasuk di dalam bermedia sosial. Nah, maka orang-orang yang beradab sebenarnya harus meramaikan media sosial agar media sosial ini tidak diwarnai oleh orang-orang yang tidak beradab. Nah, kita prihatin toh buzzer itu luar biasa. Kemudian orang yang perkataannya tidak senonoh itu juga luar biasa banyaknya. Walaupun sudah ada undang-undang ITE tidak mempan juga, masih banyak perilaku atau sikap-sikap yang tidak beradab yang tercermin di dalam masyarakat kita. Jadi yang pertama adalah civil society dan yang kedua tentu mereka yang duduk di elit kekuasaan juga memberikan contoh yang baik bagaimana menyelenggarakan kekuasaan yang beradab. Jangan melakukan korupsi. Makin banyak pejabat yang ditangkap karena korupsi itu makin mencerminkan bahwa praktik ketatanegaraan kita sedang ada masalah dengan soal keadaban. Itu saja Mas Andri, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kepada Mbak Khairunnisa. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas dua pertanyaan tersebut. Mungkin saya langsung closing statement aja kali ya Mas ya, karena ya, saya merasa saya nggak berkompeten menjawab dua pertanyaan tadi. Pada intinya kan pemilu kita memang ini sudah masuk tahapan pemilu ya, ini sudah bulan Juni sudah masuk tahapan pemilu. 2024 akan menjadi pemilu yang kompleks, pemilu yang berat gitu ya, berdasarkan pengalaman kita 2019. Jadi memang sebagai masyarakat sipil mungkin bisa berkolaborasi juga dengan kampus, mahasiswa ya, akademisi, media, kita bisa berpartisipasi untuk mengawal proses tahapan pemilu yang cukup kompleks ini. Dan 2024 kita tahu bahwa nanti akan incumbent kan sudah tidak bisa maju lagi ya karena sudah 2 periode. Kita mengharapkan ada alternatif, pilihan-pilihan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat juga merasa tidak itu lagi calonnya gitu ya. Apalagi pengalaman kita 2014-2019 yang lalu ada keterbelahan di masyarakat. Semoga itu bisa
terhindarkan di pemilu 2024. Mungkin itu aja dari saya, Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu Bapak Abdul Ghaffar Karim untuk dapat memberikan respon terhadap 2 pertanyaan tersebut. Monggo Bapak. Terima kasih. Saya juga sama seperti Mbak Nenis ya, closing statement aja langsung. Tadi pertanyaannya sudah dijawab tuntas oleh Bu Tuti, dan saya juga ingin melanjutkan yang disampaikan Mbak Nenis soal keterbelahan. Tapi poin utamanya begini, kita sebagai elemen masyarakat sipil itu sebenarnya tidak perlu terlalu capek-capek memikirkan solusi besarnya. Misalnya, ini apa bagusnya MPR dihidupkan lagi gitu ya. Ini apakah parpol dikurangi? Itu pekerjaan agak kelas-kelas nabi yang begitu itu, terlalu berat. Terlalu kita pikirin terlalu berat ya. Terlalu berat Bu itu. Setelah dipikirkan nggak bisa kita kerjakan juga karena itu adalah hal besar yang memerlukan energi politik luar biasa. Itu memerlukan perubahan yang besar. Mari kita pikirkan yang bisa dilakukan saja oleh kita sebagai bagian dari civil society. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, saya kira persoalan utama yang kita hadapi sejak tahun 2014 terutama ya, itu adalah apa yang dikatakan oleh Mbak Nenis tadi, keterbelahan masyarakat. Karena masyarakat itu sebagian besar, nggak cuma masyarakat yang awam nih, aktivis mahasiswa begitu, akademisi juga begitu, aktivis NGO juga begitu. Itu seringkali banyak orang bersikap seolah-olah Pilpres itu masih besok siang. Padahal Pilpres itu sudah selesai tahun 2019. Kenapa saya bilang seolah-olah Pilpres masih besok siang? Orang itu masih sibuk saja membela capres. Capresnya itu sudah jadi presiden, satu lagi sudah jadi menteri. Atau masih sibuk membela cagup kalau di DKI. Orang itu kalau sudah bicara soal Anies, Ahok itu seolah-olah Pilgub itu masih besok siang. Padahal sudah selesai. Anies sudah jadi gubernur, Ahok yang kalah sudah dapat kompensasi politik, jadi komisaris utama Pertamina, sudah sama-sama kaya, makmur, ngitung duitnya aja mereka udah capek. Lah kok rakyat masih berantem tentang mereka. Jadi keterbelahan itu yang parah. Keterbelahan itu terrefleksi betul di media sosial, terrefleksi betul di big data. Itu yang menyebabkan nuansa terawasi oleh masyarakat tidak ada di kalangan politisi kita. Karena kalau mereka merasa dikritik oleh separuh bagian, mereka tahu menurut big data separuh bagian yang lain membela mereka. Ini nyonyor ini masyarakat kita terbelah ini seperti ini. Coba masyarakat switch dengan cepat. Jadi ini yang doable. Mahasiswa setelah Pilpres jangan lagi membela politisi. Nggak ada untungnya gitu ya. Nggak ada untungnya membela politisi. Nggak usah bela gubernur, nggak usah bela presiden, nggak usah bela cagup yang kalah, nggak usah bela capres yang kalah. Kritisi kekuasaan. Kalau 70% saja suara anak muda di medsos itu adalah mengkritisi kekuasaan, itu big data itu rasanya kurang nyaman dilihat oleh politisi. Kalau masih seperti sekarang, itu Jokowi mau dikritik kayak apapun, dia tahu big data mengatakan separuh rakyat membelanya. Anies mau dikritik apapun, dia tahu separuh orang DKI membelanya. Udah selesai. Ngapain memikirkan kritisisme dari rakyat? Jadi menurut saya yang doable, yang bisa dilakukan, bagaimana memperbaiki sistem ini, awasilah kekuasaan, berhentilah menjadi pendukung politisi terus-terusan. Suarakan pengawasan terhadap kekuasaan sehingga ditinjau dari sudut manapun, politisi merasa bahwa ada yang mengawasinya. Kalau politisi merasa ada yang mengawasinya, ya siapa tahu ini sistemnya membaik. Daripada berangan-angan hal-hal besar yang cuma kita bisa pikirkan tapi tidak bisa kita lakukan. Saya kira demikian Mas Andi, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Ghaffar Karim. Bapak Ibu peserta webinar, dikarenakan waktu telah menunjukkan 15:11 dan waktu diskusi kita telah berjalan kurang lebih 2 jam, maka mohon maaf jika masih terdapat beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam terselenggaranya acara webinar pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Tuti. Sampai ketemu. Terima kasih Mas semuanya. Ghaffar, Mbak Nenis, Mas Ghaffar, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.